Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfani Nabila dengan NIM 2205520027. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Data Analytic for Business mengenai prediksi pelanggan berhenti menggunakan model klasifikasi. Memasuki di latar belakang, yaitu di era digital ini dunia mengalami perkembangan pesat di bidang teknologi. Tidak hanya itu, di bidang ekonomi juga mengalami perkembangan yang mengikuti perkembangan teknologi juga. Itu disebut teknologi keuangan atau fintech. Fintech adalah istilah untuk inovasi dan penciptaan kemajuan layanan keuangan di era digital ini. FSB atau Financial Stability Board mengelompokkan fintech berdasarkan jenis inovasi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama pembayaran, yang kedua clearing dan penyelesaian, yang ketiga aggregator, peer-to-peer lending atau P2P, dan yang terakhir resiko dan manajemen investasi. Selanjutnya, gagasan utama fintech adalah membuat layanan keuangan lebih baik untuk konsumen, bukan untuk mengeluarkan bank dari bisnis. Perbankan juga mengambil bagian dalam teknologi pemasaran bisnis pada layanan keuangan seperti berikut: perbankan, kredit dan pinjaman, penasihat keuangan, dan kenyamanan konsumen. Dengan mengotomatiskan sebagai besar proses perbankan dan menambah kecepatan, transparansi, dan keamanan pada proses-proses tersebut. Aplikasi fintech juga membantu secara tidak langsung pengalaman yang memudahkan untuk pelanggan. Selanjutnya ada penjelasan data. Sebelum memulai mengolah data dengan menggunakan Python, biasanya diperlukan berbagai paket atau tool yang dapat memudahkan proses atau tentu paket yang Anda perlukan sesuai dengan data, model, dan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Berikut saya perlihatkan beberapa paket yang saya gunakan dalam metode penelitian ini. Yang pertama tuh ada import pandas. Selanjutnya ada import GC. Next. Lalu selanjutnya ada di input data. Nah, di tahap ini tuh saya melakukan beberapa manipulasi data seperti input data, memisahkan data pelatihan dan pengujian, dan mengubah data kategori menjadi numerik. Disclaimer, tentu semua bergantung pada data dan model yang saya gunakan karena tidak semuanya harus melakukan hal yang sama. Nah, ini buat data yang saya gunakan yaitu import pandas as PD, import numpy as NP, import matplotlib.pilot as PLT, import seaborn as SNS, terus habis itu ada %matlib inline. Selanjutnya ada yang tertera di dalam situ. Selanjutnya memasuki di pemrosesan data. Ini tuh tahap awal dalam analisis data dan machine learning, di mana data mentah disiapkan agar lebih bersih, terstruktur, dan siap digunakan oleh algoritma. Tahapan ini sangat penting untuk menghasilkan model yang akurat dan andal. Nah, untuk data ini tuh menggunakan rumus data_df.hit dalam kurung 3. Tadi juga menggunakan data yang di input di atas. Tadinya ini data yang tertera, output yang tertera. Nah, selanjutnya ada proporsi sebaran data, yaitu mari kita periksa ketidakseimbangan data. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi variabel respon. Dalam hal ini saya menggunakan default payment next month. Nah, ini ada rumus-rumusnya dan ada grafik yang tertera di sini. Itu
Nah, sejumlah 6.636 dari 30.000 atau 22% klien akan mengalami default bulan depan. Data tidak memiliki ketidakseimbangan besar sehubungan dengan target atau default payment next month. Jadi, tidak ada sejauh ini tidak ada masalah yang berarti dengan dataset yang akan digunakan. Selanjutnya ada data cleaning. Nah, data cleaning ini adalah proses mendeteksi dan memperbaiki atau menghapus data yang tidak akurat, tidak lengkap, duplikat, atau tidak relevan dari sebuah dataset agar data tersebut menjadi lebih bersih dan siap digunakan untuk analisis atau permodelan. Nah, untuk data di bawah ini adalah ada print, selanjutnya ada visualisasi data, adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafik atau gambar sehingga pola, hubungan, dan tren dalam data menjadi lebih mudah dipahami. Dalam konteks prediksi pelanggan berhenti atau customer count, visualisasi membantu memahami karakteristik pelanggan, faktor penyebab churn, dan evaluasi hasil model klasifikasi. Nah, untuk visualisasi data ini saya mengambil data dari batasan kredit. Pada tahap ini dilakukan analisa sederhana mengenai batasan kredit yang bisa diberikan kepada klien atau konsumen menggunakan rumus di sini yaitu PLT, figur, terus dalam kurung Fixes sama dengan 14,6. Nah, kelompok terbesar jumlah batas kredit tampaknya berkisar 50 ribuan untuk memverifikasi dugaan tersebut. Lalu ketika rumus tersebut dipakai, muncullah sebuah grafik yaitu grafik di sini yaitu kelompok terbesar jumlah batas kredit tampaknya berkisar 50 ribuan untuk memverifikasi dugaan tersebut dilakukan. Selanjutnya ada rumus data underscore df limit underscore ball dot value counts dalam kurung terus dot shape. Ada 81 nilai berbeda untuk jumlah batas kredit. Selanjutnya ada data underscore df underscore limit ball underscore value counts dalam kurung head dalam kurung 5. Selanjutnya ternyata benar bahwa jumlah kartu kredit terbesar adalah dengan batas 50.000 atau 3.365 diikuti oleh 20.000, 1.976 dan 30.000, 1.610 dan seterusnya. Selanjutnya ada klasifikasi batasan kredit yaitu sekarang akan diperlihatkan visualisasikan plot kepadatan untuk jumlah batas kredit atau limit underscore ball. Dilakukan berdasarkan pembayaran standar bulan depan atau hal ini dilakukan untuk melihat sebaran data kenormalan data tersebut. Untuk rumusnya yaitu kelas underscore 0 ini untuk penjelasannya sebagian besar default atau untuk batasan kredit 0 sampai 100.000 atau dan kepadatan untuk interval ini lebih besar untuk default daripada non-default. Jumlah default yang lebih besar adalah untuk jumlah 50.000, 20.000, dan 30.000. Selanjutnya rumus di atas muncullah sebuah grafik. Penjelasannya adalah sebagian besar default adalah untuk batas kredit 1 sampai 100.000 tidak jadi kepadatan untuk interval ini lebih besar untuk default daripada non-default. Jumlah default yang lebih besar adalah untuk jumlah 50.000, 20.000, dan 30.000. Nah, selanjutnya ada penerapan dua algoritma yaitu saya menggunakan yang pertama saya menggunakan KNN. Nah, KNN itu salah satu algoritma klasifikasi dan regresi dalam machine learning yang bekerja dengan cara menentukan kelas suatu data baru berdasarkan jarak dengan kata-kata terdekat di sekitarnya. Untuk rumus KNN tersebut tertera di sini. Selanjutnya saya juga menggunakan algoritma yang kedua yaitu logistic regression. Logistic regression adalah algoritma machine learning untuk klasifikasi biner atau contoh churn ada versus tidak churn.
Berbeda dari regresi linear, logistic regression menghasilkan probabilitas dan memetakan hasilnya ke kelas 0 atau 1 menggunakan fungsi sigmoid. Nah, untuk rumus ini logistik ada di bawah sini. Selanjutnya ada performa model atau precision. Untuk rumusnya ada from second dot metric import precision underscore score. Selanjutnya ada kesimpulan setelah menyelidiki hasil, memeriksa data yang tidak seimbang, memvisualisasikan fitur dan memahami hubungan antara berbagai variabel, kemudian menyelidiki 5 model prediksi. Sebagai berikut, yang pertama ada dimulai dengan random forest classifier. Untuk itu kami memperoleh kode AUC 0,66. Yang kedua untuk random forest classifier, saya juga bereksperimen dengan one hot encoder mengganti fitur-fitur kategorikal dengan nilai-nilai domifikasi atau memperkenalkan satu variabel dummy untuk setiap kategori. Skor AUC 0,66 jadi tidak membaik secara signifikan dalam kasus ini. Dan yang ketiga, selanjutnya menggunakan model Adabus classifier dengan skor AUC yang lebih rendah atau 0,65. Selanjutnya menggunakan model CatBus classifier dengan skor AUC yang lebih rendah yaitu sebesar 0,66. Kemudian dilakukan dengan eksperimen dengan model XGBus di mana skor AUC diperoleh dengan 0,77. Selanjutnya yang terakhir pada bagian dipresentasikan data ke model like GBM diperoleh sebesar 0,80. Pada penelitian ini digunakan split validasi, training, dan validasi silang untuk mengevaluasi aktivitas model untuk memprediksi nilai target, yaitu mendeteksi apakah klien kartu kredit akan mengalami default bulan depan dengan kombinasi metode random forest classifier dan like GBM. Nilai yang diperoleh dari AUC untuk set validasi sekitar 0,80, sehingga disimpulkan metode random forest classifier dan like GBM adalah model yang terbaik untuk melakukan prediksi apakah klien kartu kredit akan mengalami default bulan depan. Terima kasih saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.